Ya, kita mulai ya karena dokter juga banyak banyak kerja. Oke, yang pertama kita hari ini akan berbicara soal pneumonia. Jadi kalau kita berbicara soal pneumonia, maka apa itu mana nih punya dokter nih. Ntar ya, udah terulangi lagi. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus Anda baca kalau mau berbicara soal pneumonia ya. Yang pertama, apa itu panduan kita itu adalah American Thoracic Society ya, digabung dengan Infectious Disease Society of America. Nah, ini mereka sudah punya guideline, walaupun guideline ini agak lama, belum ada pembaharuan. Yang untuk CAP itu tahun 2019. Yang untuk HAP itu tahun 2016. Nah, apa itu pneumonia? Sebetulnya kalau untuk berbicara soal pneumonia, maka kita harus paham batasan daripada pneumonia tersebut ya. Kita harus paham batasan pneumonia tersebut. Apa itu? Pneumonia adalah suatu infeksi akut pada parenkim paru distal dari bronchiolus terminalis. Dihubungkan dengan gambaran konsolidasi baik secara klinik maupun radiologik. Bisa kena satu atau dua lapangan paru. Nah, kata kuncinya yang tebal itu. Ada infeksi akut, ada parenkim paru, ada gambaran konsolidasi. Nanti kita lihat apa itu maksud daripada suatu infeksi. Infeksi itu berarti adanya patogen di dalam tubuh kita. Jadi patogen itu adalah kuman yang mempunyai kemampuan untuk menimbulkan sakit di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita itu ada kuman yang normal, ada flora normal. Nah, tetapi kalau flora normal itu nanti mempunyai kemampuan untuk menimbulkan penyakit, maka dia namanya patogen. Jadi kalau kita berbicara soal infeksi, berarti adanya patogen di dalam tubuh kita. Patogen tersebut dapat berasal dari dalam tubuh atau dari luar tubuh. Di saluran napas bawah, normal tidak ada satupun kuman di dalam saluran napas bawah itu. Karena dia steril. Jadi kalau ada kuman yang masuk ke dalam saluran napas bawah, mau satu, mau dua, mau banyak, mau dari dalam tubuh, mau dari luar tubuh, maka dia disebut dengan patogen. Nah,
Kalau ada kuman, katakanlah di dalam rongga mulut, maka kuman di dalam rongga mulut itu normal. Dia disebut dengan flora normal. Tetapi kalau kuman tersebut mengalami pertumbuhan yang lebih banyak daripada biasanya, dan dia akan menimbulkan masalah, maka kuman yang normal tadi, flora normal tadi, disebut dengan patogen. Clear sampai ke situ? Kalau clear kita lanjut. Berarti kalau infeksi, adanya kuman, adanya patogen di dalam tubuh kita, maka untuk menegakkan diagnosis penyakit infeksi adalah menemukan kuman tersebut di dalam tubuh kita. Maka seluruh penyakit infeksi kita harus melakukan penemuan kuman tersebut. Bagaimana kita menemukan kuman? Bagaimana kita menemukan patogen? Ada dua cara. Cara yang pertama, melihat kuman itu secara langsung dengan mata kita sendiri. Bagaimana melihatnya dengan mata? Yang pertama, melalui pemeriksaan mikroskopik. Dilihat bentuk kumannya. Anda pada kuliah kronik infection atau tuberkulosis, Anda memeriksakan kuman TB, BTA dengan mikroskop. Nah, itu adalah melihat secara langsung. Namun, pada pneumonia, kuman tersebut sangat banyak kemungkinannya. Kalau kita lakukan pemeriksaan secara mikroskopik, tentu repot karena banyak sekali preparat yang harus dibikin, yang belum tentu ada pengecatannya, yang belum tentu ada pewarnaannya. Sehingga pemeriksaan mikroskopik pada pneumonia itu hanya sebatas pemeriksaan melihat apakah dia gram positif atau gram negatif. Oke. Cara kedua, melihat secara langsung adalah kultur daripada kuman penyebab atau patogen tersebut. Jadi kalau Anda ketemu penyakit infeksi, khususnya pada pneumonia, maka wajib melakukan kultur mikroorganisme dari tempat sumbernya. Karena sumber pneumonia ini adalah dari saluran napas bawah, distal dari bronkiolus terminalis sampai ke parenkim paru, maka apa yang bisa kita ambil? Yang kita ambil bahannya itu bisa dari sputum, dari dahak. Apa yang kita ambil bisa dari cairan pleura atau pembungkus paru. Bisa dari mana lagi? Bisa dari darah kalau dia hebat. Atau dilakukan tindakan invasif namanya. Ditusuk, diambil jaringan parunya untuk dilakukan kultur. Atau bisa melewat bronkoskopi. Banyak cara. Tapi kita melakukan kultur untuk menemukan kuman tersebut. Nah, sekalian kita melakukan kultur, maka kita bisa melakukan uji peka keobatan, uji peka obat, uji kepekaan obat yang kita sebut dengan
resistensi. Selain itu, tentu ada bukti-bukti yang tidak langsung untuk menemukan kuman penyebab penyakit infeksi. Jadi dokter ulangi sekali lagi, penyakit infeksi disebabkan oleh kuman, disebabkan oleh patogen, maka kita berusaha untuk menemukan patogen tersebut dengan bermacam cara. Kalau kita tidak menemukan kuman atau patogennya, maka kita bisa berdebat apakah ini penyakit infeksi atau bukan. Nah, untuk menemukan tadi adalah yang pertama adalah bukti langsung dengan mikroskopik atau dengan kultur resistensi. Yang kedua adalah bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung itu ada 4 macam. Bukti tidak langsung itu ada 4 macam cara. Yang pertama, kita melihat potongan-potongan tubuh kuman. Apakah dinding selnya, apakah sitoplasmanya, atau inti selnya. Nah, orang banyak mengembangkan di inti sel. Itulah yang kita kenal dengan pemeriksaan PCR, polimerisasi chain reaction, PCR. Yang kedua adalah produk kuman yang dikeluarkan. Jadi kuman tentu ingin hidup. Kuman akan menimbulkan kerusakan di tubuh kita. Kuman akan mengeluarkan produk-produk tertentu. Nah, produk inilah yang bisa kita periksa. Katakanlah misalnya interleukin 6 misalnya. Nah, kalau interleukin 6-nya meningkat, berarti kita bisa membayangkan kumannya akan naik. Yang ketiga adalah produk tubuh untuk melawan produk kuman. Dan yang terakhir adalah bukti-bukti di luar itu, misalnya ronsen, histopatologik, dan sebagainya. Sampai ke sini jelas? Suara dokter jelas masih? Jelas, dokter. Jelas ya, dokter lanjut. Nah, jadi kita harus menemukan kumannya itu. Untuk apa? Selain untuk menentukan diagnosis, tentu kita akan menentukan obatnya. Hasil kultur dan resistensi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa sampai 5 hari, bisa sampai 6 hari, bisa sampai 7 hari. Sementara pengobatan harus cepat. Oleh karena itu, kita harus memberikan antibiotik secepat mungkin untuk penyakit infeksi, khususnya pneumonia itu. Loh, kalau begitu dok, bagaimana kita memberikan obatnya? Kumannya saja kita tidak tahu. Kuman itu sensitif atau tidak dengan antibiotik tertentu, kita tidak tahu. Maka setelah kita melakukan pengambilan bahan untuk kultur resistensi, kita akan mengobati orang tersebut dengan gambaran pola kuman yang ada di tempat tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Ini yang kita sebut dengan empirical treatment, terapi empirik berdasarkan pola penyebab daripada penyakit atau patogen yang sering menimbulkan pneumonia itu.
Nah, ternyata pola kuman ini berbeda antara kuman yang ada di masyarakat dengan kuman yang ada di lingkungan rumah sakit. Kuman yang ada di lingkungan rumah sakit itu lebih hebat, lebih ganas dibandingkan dengan kuman-kuman yang hidup di lingkungan di rumah-rumah kita. Berdasarkan kuman penyebab ini, maka pneumonia itu dibagi dua. Yang pertama adalah community acquired pneumonia, di mana pola kumannya itu berasal dari lingkungan komunitas kita, tempat tinggal kita. Sementara kuman yang ada kalau kena pneumonia di rumah sakit, maka dia disebut dengan nosocomial pneumonia. Nosocomial pneumonia ada dua, hospital acquired pneumonia dan pleuro pneumonia. Nah, ini adalah kata infeksi. Bagaimana dengan kata akut? Pneumonia adalah infeksi akut. Jadi kalau berbicara akut, kita akan berbicara soal waktu. Soal waktu. Pada pneumonia, masa inkubasinya itu cepat, dalam hitungan hari. Jadi kalau dia masuk kuman ke dalam tubuh, kuman itu menimbulkan proses sampai timbulnya gejala, itulah yang disebut dengan masa inkubasi. Pada pneumonia, masa inkubasi tercepat adalah 2 hari, 48 jam. Jadi kalau ada seseorang menderita pneumonia dan orang itu tinggal di rumah sakit, tapi di rumah sakitnya belum 48 jam, berarti apa? Kuman yang didapatkannya bukan berasal dari kuman yang ada di rumah sakit. Karena masa inkubasinya minimal 48 jam. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang menderita pneumonia di bawah 48 jam sebelum dia masuk 48 jam dia masuk rumah sakit, maka dapat dipastikan kumannya bukan berasal dari rumah sakit, tapi kumannya berasal dari luar rumah sakit. Tetapi kalau dia lebih dari 48 jam, masa inkubasinya tadi kan minimal 2 hari, maka kalau dia menderita pneumonia lebih dari 48 jam di rumah sakit, kita akan pertimbangkan itu adalah nosocomial pneumonia, hospital acquired pneumonia. Nah, masa inkubasi, gejala kliniknya ini biasanya 2 sampai 14 hari. Jadi kalau ada seseorang menderita keluhan batuk, keluhan demam, keluhan sesak lebih dari 14 hari, lebih dari 2 minggu, kita jangan memikirkan suatu pneumonia. Karena pneumonia sifatnya akut. Di bawah 14 hari gejalanya. Yang kedua, dari kata akut, tubuh kita belum mampu melakukan penyesuaian. Tubuh kita belum mampu melakukan penyesuaian dengan kuman-kuman yang masuk itu. Akibatnya apa? Tubuh kita terkejut sehingga lesi yang sedikit pun, lesi yang ringan pun di paru akan menimbulkan keluhan
yang sangat hebat. Jadi pneumonia umumnya keluhannya hebat walaupun lesinya sedikit. Jadi ada kata infeksi, ada kata akut. Berikutnya, apa batasan kita tadi? Infeksi akut pada parenkim paru. Nah, kata parenkim paru distal dari bronkiolus terminalis. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita bernapas, maka udara itu akan mengalir ke dalam saluran napas. Dari saluran napas, dia akan masuk ke dalam parenkim paru. Apa itu parenkim paru? Parenkim paru adalah bagian tubuh, bagian daripada sistem pernapasan yang langsung melakukan pertukaran udara dengan pembuluh darah, dengan kapiler. Memberikan oksigen ke kapiler, mengambil CO2 dari kapiler. Bagian yang melakukan pertukaran langsung ini disebut dengan parenkim paru. Sementara bagian yang mengalirkannya kita sebut dengan saluran napas. Ibarat main bola semalam, maka parenkim paru itu penyerang. Orang yang menggolkan ke gawangmu, ke gawang musuh. Tetapi penyerang tidak akan berfungsi kalau tidak mendapatkan aliran bola dari pemain lapangan tengah. Tidak mendapatkan aliran bola dari pemain lapangan bawah atau back. Jadi back, lapangan tengah itu adalah saluran napas. Sementara penyerang itu adalah parenkim paru. Jadi dokter ulangin lagi, parenkim paru adalah bagian dari paru yang langsung melakukan pertukaran udara dengan kapiler. Mengantarkan O2, mengambil CO2. Nah, saluran napas kan sudah belajar kemarin ada dua. Ada saluran napas atas, ada saluran napas bawah. Saluran napas atas ada mulut, ada hidung, ada laring, ada paring. Kemudian di ujung daripada paring ada pembatas untuk menuju ke saluran napas bawah. Apa pembatasnya? Pita suara, plika vokalis, vokal cord. Nah, lewat dari pita suara itu disebut dengan saluran napas bawah. Dimulai dari trachea. Yang ini trachea. Nanti trachea bercabang dua. Menjadi bronkus utama kanan yang akan memberikan aliran udara ke paru-paru sebelah kanan. Kemudian dia bercabang ke kiri yang disebut dengan bronkus utama kiri. Nanti bronkus utama kanan bercabang lagi untuk menuju ke lobus atas paru disebut dengan bronkus lobaris. Kemudian dia bercabang ke bawah, di bawah dia pisah dua, yang satu menuju ke tengah, yang satu menuju ke bawah. Nanti ini bronkus yang sebelah kanan ini bercabang lagi menjadi bronkus segmentalis dan bercabang-cabang lagi. Sehingga percabangan saluran napas bawah itu bisa sampai 23 kali percabangan.
Nah, percabangan saluran napas yang terakhir kita sebut dengan bronkiolus terminalis. Ya, bronkiolus terminalis. Ini gambarnya. Bronkiolus terminalis. Nah, setelah bronkiolus terminalis, ini yang bronkiolus terminalis, dia akan memberikan beberapa percabangan yang kita sebut dengan bronkiolus respiratorius yang ini. Nah, bronkiolus respiratorius ke bawah inilah yang kita sebut dengan parenkim paru, karena dia melakukan pertukaran oksigen dan CO2 dengan kapiler. Jadi satu bronkiolus respiratorius akan bercabang menjadi beberapa namanya ductus alveolaris. Satu ductus alveolaris, maka dia akan masuk ke dalam satu sakus alveolaris, di mana di dalam sakus alveolaris, di celah-celah antara alveoli itu ada pembuluh darah. Sehingga kalau penyakitnya itu kena, yang ini bronkusnya kena, bronkiolus respiratoriusnya kena, alveolusnya kena, yang ini, maka dia akan gambarannya seperti yang ini. Ronsennya, ini kita sebut dengan bronkopneumonia. Berarti dia kena bronkiolus respiratorius dan ductus alveolaris, dia juga kena alveolusnya, sehingga disebut dengan bronkopneumonia. Tetapi kalau dia kena di sini, kena di sini, kena di sini, kena semuanya di alveolus saja, katakanlah satu lobus, maka dia disebut dengan lobar pneumonia. Nah, kalau dia kena di antara alveoli-alveoli ini ada rongga, namanya rongga interstisial, maka ini bisa disebut dengan interstisial pneumonia. Nah, anak-anak sekalian, kita tahu bahwa paru ini di bagian ujung, di bagian luarnya dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut dengan pleura. Nah, kalau dia kena di bagian bungkusnya, maka kita sebut dengan pleuropneumonia. Oke. Yang berikutnya batasannya tadi adalah infeksi akut pada parenkim paru distal dari bronkiolus terminalis, ditandai dengan gambaran konsolidasi, baik dengan pemeriksaan fisik maupun dengan ronsen. Jadi tidak boleh ada pneumonia, menegakkan pneumonia tanpa melakukan ronsen. Tidak boleh menegakkan diagnosis pneumonia tanpa melakukan kultur mikroorganisme, karena batasannya adalah infeksi yang wajib dilakukan kuman penyebabnya kultur, konsolidasi yang salah satunya adalah foto dada atau ronsen torak atau CT scan atau yang lain. Jadi dia akan ada gambaran infiltrat, itu menunjukkan gambaran konsolidasi, atau gambaran efusi, atau gambaran pembesaran kelenjar getah bening yang sifatnya baru. Baru karena tadi infeksi akut. Jadi ini contohnya gambaran daripada suatu bronkopneumonia. Nah, secara pemeriksaan fisik, gambaran konsolidasi itu diterjemahkan dengan inspeksi dinamis, pergerakan paru yang sakit tertinggal, palpasi, peningkatan stem premitus,
perkusinya redup, kemudian pada pemeriksaan auskultasi kita bisa menemukan suara napas pokok yang berubah dan suara napas tambahan yang umumnya kita sebut dengan ronki. Jadi anak-anak sekalian, ini hanya menjelaskan tadi bahwa kalau kumannya didapat dari lingkungan kita disebut dengan community acquired pneumonia atau pneumonia komunitas. Kalau dia didapatnya di rumah sakit namanya nosokomial pneumonia. Kalau dia belum dipasang ventilator namanya hospital acquired pneumonia. Kalau dia dipasang ventilator dia disebut dengan ventilator associated pneumonia. Dengan catatan sudah masuk rumah sakitnya atau sudah dipasang ventilatornya lebih dari 48 jam. Oleh karena inilah masa inkubasinya. Nah, ini orang melihat kalau kuman-kuman yang ada di lingkungan masyarakat itu umumnya kumannya masih bersifat sederhana. Yang paling sering penyebabnya itu adalah Streptococcus pneumonia yang ini. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam rumah sakit nosocomial pneumonia, maka dia akan ketemu kuman-kuman yang hebat, yang sering resisten dengan obat dan menimbulkan gejala yang lebih berat. Apa itu? Bacil gram negatif, Staphylococcus aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, satu lagi ada namanya Acinetobacter baumannii. Nah, tetapi di antara itu ada namanya pneumonia yang atipikal. Pneumonia atipikal ini pneumonia yang disebabkan oleh kuman-kuman yang atipikal yang memberikan gejala pneumonia yang tidak khas. Penyebabnya hanya 3. Kalau yang ini banyak, yang ini banyak. Kalau yang ini hanya 3. Apa itu? Chlamydia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, dan Legionella pneumonia. Sama, di luar pun sama. Ini dokter contohkan di Eropa. Ya, di Eropa. Apa yang paling banyak untuk pneumonia komunitas? Tetap Streptococcus pneumonia. Haemophilus influenza. Nah, kalau dia HAP atau PAP, apa tadi? Kuman geram negatif. Staphylococcus aeruginosa. Staphylococcus aureus. Pseudomonas. Ya, jadi inilah sehingga kita akan nanti berbeda pengobatannya untuk pneumonia yang di lingkungan rumah sakit dan pneumonia yang berasal dari masyarakat. Karena apa? Pola kumannya yang berbeda. Nah, anak-anak sekalian, umumnya CAP itu menular dari pernapasan. Jadi kalau ada orang yang sakit, kumannya akan dikeluarkan dari tubuhnya lewat pernapasan, bicara, batuk, bersin, maka dia akan tertangkap oleh saluran napas kita. Ini yang disebut dengan inhalasi. Yang berikutnya aspirasi. Tersedak, masuk ke dalam saluran napas. Ini contoh yang paling hebat orang pada waktu tsunami di Aceh. Masuk dia banjir, tertelan sampah-sampah dari air ke dalam orang tersebut. Masuk ke dalam saluran napas, masuk ke dalam parenkim paru, dia terjadi suatu aspirasi. Ada orang yang tidak sadar, refleks muntahnya tidak berjalan dengan baik. Dia muntah, maka ini bisa masuk ke dalam saluran napas bawah, masuk ke dalam parenkim paru, menimbulkan pneumonia
yang kita sebut dengan aspirasi. Kemudian dia bisa lewat dari aliran darah. Ada infeksi di kaki yang tidak teratasin. Infeksinya hebat. Masuk dia ke dalam pembuluh darah. Jalan kemana-mana, dia bisa nyangkut, menimbulkan suatu pneumonia. Kemudian di bawah lagi ada satu lagi caranya, namanya perkontinuitatum. Langsung. Misal, ada seseorang menderita abses bisul di hati. Hati berbatasan, hati kanan itu dekat sekali dengan paru. Nah, dia bisa menyebar langsung ke paru, menimbulkan suatu pneumonia. Ini adalah faktor risiko, dokter lewatkan. Gejala kliniknya dokter lewatkan. Nah, ini yang dokter bilang tadi. Kalau yang atipikal, ini adalah pneumonia yang disebabkan oleh kuman-kuman yang atipikal. Apa tadi? Chlamydia, pneumonia, Mycoplasma, pneumonia, Legionella, pneumonia itu umumnya terjadi pada orang-orang yang lebih tua dengan demam yang tidak terlampau tinggi, dengan batuk yang tidak terlampau sering, dan gejala pernapasannya lebih ringan dibandingkan dengan yang tipikal. Nah, kalau pasien itu sudah kita tegakkan diagnosis sementaranya adalah suatu pneumonia, maka anak-anak harus menentukan apakah pasien ini akan dirawat di ruang biasa, apakah pasien ini akan dirawat di ruang intensif, atau pasien ini tidak perlu dirawat, cukup dipulangkan. Tentu penilaian ini berdasarkan gejala kliniknya. Orang yang ada pneumonia yang ringan tentu ngapain harus dirawat di rumah sakit. Tapi kalau pneumonia berat, maka dia wajib dirawat di rumah sakit di ruang intensif. Tetapi kalau dia sakitnya sedang-sedang saja, maka dia dirawat di rumah sakit, ya cukup di ruang biasa. Nah, bagaimana kita menentukan hal tersebut? Maka ada tools yang mengaturnya. Ada dua yang paling banyak yang paling banyak dibahas. Yang pertama adalah yang disebut dengan Pneumonia Severity Index atau PSI score. Nah, ini ada nilai-nilainya. Dia terdiri dari 4 penilaian: faktor demografik, faktor penyakit penyerta, kemudian pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Demografik umur, laki-laki katakanlah umur 60 tahun, maka nilainya adalah 60. Tetapi kalau perempuan umur 60 tahun, maka nilainya 60 dikurang 10, jadi 50. Katakanlah ibu-ibu umur 60 tahun, maka nilainya adalah 50. Ibu ini punya penyakit tumor di ovarium. Maka ibu ini punya nilai 30. Jadi 50 ditambah 30, 80. Nah, dilakukan pemeriksaan fisik, kesadarannya bagus, tidak ada shock, temperaturnya tidak melebihi dari 40, nadinya tidak melebihi dari 125, tapi respiratory rate-nya katakanlah 20, maka ibu ini punya nilai 50 tambah 30, 80 ditambah 20, 100 ibu ini. Nah, diperiksa semuanya normal kecuali gula darahnya di atas 250. Maka ibu ini punya nilai berapa tadi? 50
tambah 30, 80, tambah 20, 100, ditambah 10. 110 ibu ini. Akan dirawat di mana ibu ini? Dengan nilai 110, kita lihat. 110 itu masuk di dalam kelas 4. 91 sampai 130. Artinya apa? Si ibu ini wajib dirawat. Di ruangan mana? Di ruangan biasa. Karena kalau untuk masuk ke ruang ICU, nilainya harus di atas 130. Namun kalau ibu ini nilainya di bawah 70, kelas 1, kelas 2 dia, maka dia tidak perlu dirawat. Jadi yang kelas 1, kelas 2 tidak perlu dirawat. Yang kelas 3, kelas 4 dirawat di ruang biasa. Yang kelas 5 dirawat di ruang ICU. Nah, penilaian ini agak repot karena banyak sekali laboratorium yang akan diperiksa sementara kita membutuhkan waktu yang cepat. Maka berikutnya orang melakukan scoring yang disebut dengan Cube 65. Apa yang dinilai? Ya ini Cube ini C. C ini confuse. Confuse itu artinya apakah orang ini ada gangguan kesadaran. Jadi bukan hanya bingung. Jadi kalau orang ini katakanlah sopor, orang ini koma, orang ini delirium, orang ini apatis, orang ini somnolen, maka dia dicatat nilainya 1. Kalau dia tidak ada, nilainya 0. Kemudian U. U ini adalah urium. Dilihat kadar uriumnya tinggi atau tidak. Kalau kadar uriumnya tinggi, nilainya 1. Kalau kadar uriumnya normal, maka nilainya 0. R, respiratory rate. Dilihat kalau respiratory rate-nya di atas atau sama dengan 30, nilainya 1. Kalau di bawah 30, nilainya 0. B, blood pressure. Apakah orang ini punya tanda-tanda shock di mana systolic blood pressure-nya di bawah 90 mm air rasa atau diastolic blood pressure-nya di bawah 60. Kalau ada nilainya 1. Kalau tidak ada nilainya 0. Yang terakhir umurnya apakah di atas 65. 65. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, ada 5 yang dinilai. Jadi nilai maksimalnya adalah 5 kali 1, 5. Nilai minimalnya adalah 5 kali 0. Berarti cube 65 nilainya adalah 0 sampai 5. Nah, kalau orang itu nilainya 3, maka dia wajib dirawat. Di mana? Di ruang biasa. Tapi kalau dia nilainya 4 atau 5, maka dia wajib dirawat di ruang ICU. Bagaimana kalau 2? Boleh rawat, boleh tidak. Tapi kalau nilainya 0 atau 1, maka dia tidak perlu dirawat. Nah, ini langkah lebih mudah dibandingkan dengan kita melakukan suatu pneumonia spiriti index tadi. Ini dokter lewatkan saja. Ini tadi sudah dokter bilang, kalau untuk melakukan diagnostik tadi adalah bagaimana menemukan kumannya secara langsung. Maka apa yang kita lakukan? Kita melakukan pemeriksaan sputum, baik untuk mikroskopik maupun untuk kultur. Kita bisa mengambil bahannya dari cairan pleura, bisa kita langsung dari parunya, bisa dari bronkoskopi. Dan kemudian adalah bukti-bukti tidak langsung,
adalah serologic study dan ronsen toh. Nah, anak-anak sekalian, dokter lewatkan saja. Mana? Nah, jadi kalau sudah tegak diagnosisnya, kita sudah tentukan berapa cube 65-nya, apakah 01? Kalau 01 tadi kan rawat jalan ya kan. 2 bisa rawat jalan, bisa rawat singkat di rumah sakit. Nah, katakanlah orang ini nilainya 1, maka dia cukup rawat jalan untuk pneumonia yang komunitas. Kalau dia rawat jalan, apa pilihan obatnya? Maka kalau orang itu sehat, tidak punya komorbid, dia tidak punya resiko untuk kebal obat, ini obat yang dipilih. Amoxicillin atau doxycycline atau macrolide yang paling banyak dipakai ini adalah azitromisin. Jadi paling banyak dipakai untuk pneumonia yang rawat jalan yang jenis CAP ini adalah azitromisin. Tetapi kalau orang ini punya komorbid, punya resiko untuk resisten obat, tidak bisa lagi. Amoxicillin ini harus dikombinasi dengan kelapulanat. Ya, kombinasi dan digabung dengan makrolet. Jadi katakanlah amoxicillin kelapulanat ditambah dengan azitromisin. Tidak boleh sendirian. Atau yang kedua, kalau mau diberikan obatnya 1, dia diberikan fluoroquinolone yang paling banyak dipakai itu namanya levofloxacin atau moxifloxacin ya. Oke, dokter lanjutkan lagi ya, sedikit lagi. Nah, bagaimana kalau dia rawat inap? Kalau dia rawat inap di ruang biasa, maka pilihannya adalah yang ini. Ya, jadi dia kombinasi beta lactam dengan macrolide, ya, kombinasi beta lactam dengan macrolide, atau dia fluoroquinolone tunggal. Nah, ini untuk kasus-kasus lain yang tidak standar. Oh, misalnya orang ini ada riwayat resisten. Nah, ada riwayat resisten dengan Staphylococcus aureus. Maka pilihan obatnya akan berbeda. Ini ada gambarnya, bisa lihat di bawah. Di bawah obatnya harus diberikan namanya pankomisin. Kalau dia ada curiga Pseudomonas, maka apa yang dipikirkan? Maka obatnya adalah yang ini. Ceftazidime, imipenem, meropenem. Tapi untuk anak-anak sekalian, cukup sampai yang standar regimen ini. Nah, bagaimana kalau dia masuk di ruang ICU? Ruang ICU. Dan pasiennya itu ya pasti berat. Maka dia tidak boleh satu obat seperti yang di atas ini. Yang di atas ini kan bisa 2 obat, bisa satu obat. Tapi kalau yang di bawah wajib 2 obat. Beta lactam plus macrolide atau beta lactam plus fluoroquinolone. Oke, sedikit lagi jadi anak-anak sekalian ya. Nah, bagaimana yang apa ini kita lanjutkan? Bagaimana yang HAP? Nah, kalau yang HAP kita harus lihat dulu. Apakah orang ini resiko tinggi untuk mati?
Kan kita bisa nilai parah atau tidak sakitnya, adakah faktor-faktor penyulit yang lain. Maka untuk yang HAP ini dia dibagi dua kelompok. Yang pertama, dia tidak punya resiko kematian yang tinggi. Yang kedua, dia punya resiko kematian yang tinggi. Maka kalau orang yang punya resiko kematian yang tinggi, maka kita bisa memberikan 3 macam obat. Lihat ini, 2 of the following. 2 of the following. Hindarkan beta-lactam. Jadi ada kelompok obat yang di sini, ya kan? Boleh pilih yang ini 2 macam, ya. Ditambah dengan pankomisin. Jadi kalau orang yang resiko kematiannya tinggi, sendi pengobatannya adalah pankomisin ditambah 2 macam obat di atas ini. Nah, bagaimana orang yang resiko kematiannya rendah? Maka dilihat apakah dia berisiko resisten, yang ini Staphylococcus aureus, atau tidak berisiko. Ini yang tidak berisiko, ini yang berisiko. Kalau resiko kematiannya rendah, tidak berisiko resisten, maka kita bisa memberikan antibiotik tunggal, walaupun ya dia terjadinya di rumah sakit. Tetapi kalau dia beresiko resisten tinggi, kembali sendi pengobatannya adalah pankomisin ditambah 1 dari obat ini. Nah, siapa yang beresiko untuk resisten Staphylococcus aureus? Yang ini tadi. Nah, siapa yang beresiko? Orang yang memakai antibiotik intravena dalam 90 hari terakhir. Ya, sedikit lagi, mungkin 2 slide lagi saja cukup untuk anak-anak sekalian. Nah, bagaimana untuk orang yang dipasang ventilator? Ini cukup tahu karena ini sudah levelnya bukan level anak-anak. Maka kita akan memperkirakan apakah orang ini mempunyai resisten terhadap Staphylococcus aureus, apa orang ini resisten terhadap Pseudomonas. Kalau kita perkirakan ini, maka obatnya diberikan pankomisin atau linezolid. Tapi kalau obat orang ini gram negatif yang punya anti Pseudomonas, maka dia bisa dipakai kombinasi obat yang kelompok B dan obat yang kelompok C. Mungkin itu saja dari dokter. Dokter cukupkan sekian. Nanti bisa dibaca dari buku aslinya tadi. Yang dari mana tadi? Oh, dari apa? Dari yang ini kita bisa baca ya. Dokter cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan boleh 1 atau 2. Kalau tidak ada pertanyaan lebih bagus. Jadi dokter bisa melanjutkan kegiatan dokter yang lain. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan atau cukup. Sudah hadir semua ya? Berapa orang tadi? Jumlah kita? 81 orang. Jumlah kita 81 orang. Ini baru ada 79 ya. Izin dokter, Yang ada yang berdua di satu device karena ada offline setelah ini dokter di Bukit. Jadi ada Oke ya. Oke, kita tutup ya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan anak-anak sekalian. Ya, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Dokter dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.